前たちの敗北は絶対だ。 Fly me to the moon, let me play among the stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan materi kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Ada yang ingat pekan kemarin kita belajar apa? Tentang hidup berkah dengan menghormati orang tua dan guru. Oh ya, bagus Mira. Baiklah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Mira Anggraini, Hadir Ibu. Fenty, hadir Ibu. Weni, Hadir Ibu. baik hadir semua ya. Ya Bu. Baiklah, kita baca ini ya surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas bersama-sama. Oke. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Baiklah, setelah itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi setelah kita mengamati, menanya, mengeksplor, mengasosiasi dan mengkomunikasi tentang materi kusandarkan aktivitas kepada Allah, siswa itu diharapkan mampu mengesahkan Allah dan mentauhidkan seperti yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, setelah itu anak-anak, Ibu akan membagikan kelompok ya. Jadi Fenty sama Weni kelompok 1, Mira sendiri kelompok 2 ya. Ya Bu. Ibu ingin menunjukkan surat-surat. Nah, ini adalah surat Al-Fatihah dan ini surat An-Nas. Lalu yang ini surat Al-Falaq. Lalu yang ini surat Al-Ikhlas. Nah, sudah ya. Kemudian mati lagi. Nah, Ibu akan menjelaskan hakikat tauhid berdasarkan keempat surat tersebut ya, surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, An-Nas, dan juga surat Al-Ikhlas. Jadi, Esa, Allah itu Esa. Ada yang tahu apa itu Esa? Satu tunggal Bu. Ya, Esa itu tunggal. Allah adalah Maha Esa, berarti Allah ialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kita nggak boleh nyembah Tuhan selain Allah. Kayak yang dilakukan pada zaman jahiliyah, pada zaman Nabi Muhammad itu kan banyak sih orang-orang Mekah mereka pada menyembah patung. Ada juga dari kaumnya Fir'aun, mereka menyembah patung anak sapi, padahal kaum Yahudi itu udah diselamatkan
oleh Allah dari Fir'aun. Tapi tetap saja saat Nabi Musa pergi, mereka malah kembali menyembah patung anak sapi, dan itu didalangi oleh si Samiri. Jadi kita nggak boleh, kalau bisa kita itu tetap mengesahkan Allah, dan kita itu meninggal dalam keadaan Islam ya. Amin ya rabbal alamin. Yaudah ya. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Yaitu silahkan kelompok 1 tanya kepada kelompok 2. Saya nih izin pertama ini. Ya, kelompok 1. Tentang apa surat Al-Falaq dan An-Nas? Baiklah, izin menjawab. Jadi surah Al-Falaq sama An-Nas itu sama-sama surat tentang perlindungan, Bu. Ya, baik. Sekarang Mira kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1. Untuk kelompok 1, kelompok 2 ingin bertanya, apa makna terjemahan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas? Kalau Al-Fatihah itu menjelaskan tentang tauhid, Allah menciptakan seluruh alam dan adanya pembalasan. Nah, terjemah singkat tentang Al-Ikhlas itu, Allah adalah Esa dan Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Seperti itu. Baik, sekarang Ibu mau kalian menuliskan kesimpulan kalian masing-masing ya. Identifikasi selama 5 menit. Baiklah anak-anak, sudah ditulis? Sudah, Bu. Masih nulis, Bu. Kelompok 1 belum, tunggu, Bu. Ya, Bu, udah. Baiklah, silahkan disampaikan kepada teman-temannya. Ayo, siapa duluan? Saya, Bu. Ya. Kesimpulan Al-Fatihah yaitu dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah dan mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan juga jalan yang sesat. Ya. Lalu selanjutnya, Arti dari surat Al-Ikhlas, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. ya baik, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, di sini ada kandungan tentang surah An-Nas sama Al-Falaq. An-Nas yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari iblis dan tentaranya, yaitu syaitan, dari kalangan jin maupun manusia. Sedangkan Al-Falaq, makhluk Allah baik binatang maupun manusia atau makhluk lainnya terkadang menimbulkan bahaya, dan yang perlu diwaspadai adalah malam dan misterinya. Ya baik, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu aktivitas. Aku sandarkan seluruh aktivitasku hanya pada Allah, yaitu dari surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dari keempat surat di atas itu kita bisa menerka bahwa Allah itu Esa, Allah itu tunggal, tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya, seperti kita juga bisa meminta perlindungan saat kita sedang di perjalanan, apalagi saat kita sedang naik pesawat, kita berdoa untuk disampaikan ke tujuannya, dan juga kita tuh meminta kepada Allah apapun yang kita inginkan. Selain perlindungan, kita juga bisa meminta rezeki kita dilancarkan, atau kita juga diberi kemudahan dari setiap masalah, dan juga kita juga memohon kepada Allah supaya
Allah itu selalu menuntun kita ke jalan yang lurus, karena Allah itu menggenggam hati setiap manusia, dan kita memohon kepada Allah untuk hati kita terpaut kepada Allah selalu. Ya, baiklah, itu simpulan materi kita hari ini. Lalu ada tugas ya, silahkan ditulis tugasnya, Ibu akan sebutkan soal-soalnya. Ini penanya. Baik, soal nomor 1, apa itu tauhid? Dan jelaskan. Lalu yang nomor 2, apa yang melatar belakangi diturunkan surat An-Nas dan Al-Falaq? Asbabun nuzul ya, ini maksudnya. Oke, soal selanjutnya, apa pelajaran yang dapat diambil setelah memahami isi kandungan Quran surat An-Nas? Lalu soal selanjutnya yaitu jelaskan keesaan Allah yang terungkap dalam surat Al-Falaq. Baik, itu PR ya, tugas ya, dikumpul minggu depan. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.